Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahabatihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Ikhwani fid din at-talabah dan para pendengar radio dakwah salafiyah rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, pada pagi hari yang cerah ini insyaallah ta'ala kita akan memulai kajian kitab yang baru, yaitu kitab yang berjudul Masailul Jahiliyah, yang artinya masalah-masalah jahiliyah atau perangai-perangai jahiliyah, baik yang berhubungan dengan akidah, ibadah maupun akhlak yang dimiliki oleh orang-orang yang hidup di masa jahiliyah. Karya Syekhul Islam Al-Mujaddidul Mujahid Al-Imam Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullahu ta'ala. Dari judul kitab kita sudah bisa mengetahui bahwa kitab ini membahas hal-hal yang tidak baik, hal-hal yang jelek, yaitu berupa peri kehidupan orang-orang jahiliyah, bagaimana akidah mereka, bagaimana ibadah mereka, bagaimana akhlak mereka, yang ringkasnya bagaimana agama mereka. Hal ini dibahas oleh para ulama, tentunya bukan untuk kita jadikan sebagai teladan, tetapi sebaliknya kita mengetahui keburukan tersebut untuk kita hindari. Sebagaimana telah pernah kita jelaskan, hal yang sangat penting, tidak kalah pentingnya kita ketahui adalah mengetahui keburukan agar dengannya kita bisa membedakan dengan kebaikan. Sebab berapa banyak orang yang jatuh ke dalam keburukan karena dia tidak tahu. Dia tidak bisa membedakan antara kebaikan dan keburukan. Seperti kata sahabat yang mulia Hudzaifah bin Yaman radhiyallahu taala anhu, sebagaimana yang diriwayatkan al-Imam al-Bukhari, "Kana an-nasu yas'aluna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam 'anil khair, wa kuntu as'aluhu 'anil syarr makhafata an aqa'a fihi." Dahulu para sahabat bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang kebaikan, sedangkan aku bertanya tentang keburukan karena khawatir aku terjatuh pada keburukan tersebut. Inilah sahabat yang mulia Hudzaifah bin Yaman radhiyallahu taala anhu telah memberikan teladan kepada kita. Beliau selalu bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang keburukan agar beliau tahu tentang keburukan sehingga beliau bisa menjauhinya dan berhati-hati darinya. Sampai kata Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu, Amirul Mukminin, "Satunqadu 'ural Islam urwatan idza nasha fil Islami man la ya'riful jahiliyah." Akan terlepas ikatan Islam seutas demi seutas apabila tumbuh di dalam Islam orang-orang yang tidak mengenal perkara jahiliyah. Jadi penting sekali mengetahui perkara jahiliyah agar kita bisa menghindarinya. Kita bisa mengetahui dan menghindari hal-hal yang merupakan perkara jahiliyah agar agama kita selamat, akidah kita selamat. Oleh karenanya seorang penyair berkata, "Arabtu syarra la li syarri walakin li tawaqqihi, wa man lam ya'rif syarra min al-khairi waqa'a fi." Aku mengetahui keburukan bukan untuk melakukan keburukan itu, tetapi untuk menjaga diri darinya. Karena siapa yang tidak bisa membedakan antara kebaikan dan keburukan, dia akan terjatuh di dalam keburukan tersebut. Inilah ahamiyah atau pentingnya mengetahui masailul jahiliyah, mengetahui hal-hal yang buruk, hal-hal yang jelek, sehingga kita bisa membentengi diri dari hal-hal yang jelek tersebut. Dan juga kita mengingatkan saudara kita, keluarga kita, masyarakat kita, jangan sampai terjatuh di dalam masailul jahiliyah, dalam masalah-masalah jahiliyah, dalam perangai-perangai yang jelek, baik dalam akidah, dalam ibadah, maupun dalam akhlak. Baik. Sebagaimana biasa, Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullahu ta'ala memulai kitabnya dengan ucapan Bismillahirrahmanirrahim. Sebagai bentuk peneladanan terhadap Al-Quranul Karim dan juga terhadap surat-surat Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam yang dimulai dengan Bismillahirrahmanirrahim. Sebagaimana para nabi sebelum Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga menulis suratnya dengan Bismillahirrahmanirrahim. Seperti surat Nabi Sulaiman kepada Ratu Saba
innahu min Sulaiman wa innahu bismillahirrahmanirrahim. Dalam surat An-Naml, sungguhnya surat ini dari Sulaiman dan sesungguhnya dia dimulai dengan bismillahirrahmanirrahim. Baik. Dan sebagaimana telah pernah kita jelaskan, fungsi bismillahirrahmanirrahim sangat penting sekali di dalam memulai suatu penulisan. Di samping dia berfungsi sebagai muqaddimah, sebagai pembuka kitab, di dalamnya terkandung tabarruk, yakni memohon keberkahan kepada Allah Subhanahu wa taala dengan namanya. Dan tidak diragukan lagi, nama Allah Subhanahu wa taala terkandung kebaikan yang besar, kebaikan yang luas. Dan ini adalah salah satu bentuk tabarruk yang disyariatkan. Adapun yang meminta tabarruk kepada pepohonan, kepada batu-batuan, kepada kuburan-kuburan tertentu, ini adalah perbuatan syirik, menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Karena tidak ada yang bisa memberikan keberkahan kecuali Allah Tabaraka wa taala, kecuali Allah Tabaraka wa taala. Dan tabarruk artinya memohon keberkahan, sedangkan keberkahan itu artinya kasratul khair wa dawamuhu, kebaikan yang sangat banyak dan kebaikan yang terus-menerus ada. Dan tidaklah hal itu diminta kecuali hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikian pula dengan bismillahirrahmanirrahim itu bermakna isti'anatan billah, meminta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi ketika kita memulai suatu kegiatan, suatu aktivitas, apakah menulis khutbah atau yang lainnya, dengan ucapan bismillahirrahmanirrahim, itu bermakna kita meminta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan sebagai peringatan bagi kita bahwasannya dalam keadaan apapun kita selalu butuh kepada Allah, kita harus meminta pertolongan Allahu Jalla wa Ala. Makna Allah adalah al-ilahul ma'bud hubban wa ta'ziman, zat yang disembah dengan penuh kecintaan dan pengagungan. Sedangkan Ar-Rahman maknanya adalah Dzur Rahmatil Wasi'ah, pemilik rahmat yang luas, dan Ar-Rahim Dzur Rahmatil Wasilah, pemilik rahmat yang selalu mencurahkan rahmatnya kepada hamba-hambanya. Kemudian beliau berkata dalam muqaddimah, hadhihi masail khalafa fiha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ahlal jahiliyati al-kitabiyyin wal ummi. Inilah masalah-masalah di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyelisihi di dalamnya orang-orang jahiliyah dari kalangan al-kitabiyyin, orang-orang yang diberikan Alkitab, wal ummiyin, dan orang-orang yang tidak bisa menulis dan membaca, kaum yang ummi. Jadi beliau menekankan di awal kitab beliau, masalah ini adalah masalah yang tidak disepakati atau diperselisihkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diutus dengan membawa kebenaran, maka yang menyelisihi kebenaran tersebut diperselisihkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yakni tidak disepakati, tidak disetujui, tidak diikuti oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Adapun yang dimaksud dengan jahiliyah adalah satu masa sebelum Islam, masa yang panjang yang berada antara Nabi Isa alaihi salam dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Masa yang ketika itu ada kaum Yahudi dan Nasrani dan kaum musyrikin yang menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Kaum Yahudi dan Nasrani, ahlul kitabiyyin, mereka yang diberikan kitab Taurat dan Injil. Mereka masih memegang kitab yang diwariskan oleh Nabi Musa alaihi salam dan Nabi Isa alaihi salam, kitab Taurat dan kitab Injil. Tetapi sayangnya mereka telah merubah-rubah isi kitab sehingga tidak sebagaimana yang Allah Subhanahu wa taala turunkan kepada Nabi Musa dan Nabi Isa alaihi salam, sampai pada tingkatan yang paling parah di mana Allah Subhanahu wa taala mengutus para rasul dan menurunkan di dalam kitab kewajiban untuk beribadah kepadanya. Tetapi sebaliknya mereka rubah, mereka ganti dengan peribadahan atau penyembahan kepada manusia. Ini yang terjadi pada ahlul kitab. Demikian pula mereka langgar sejumlah ketetapan Allah Subhanahu wa taala di dalam syariat. Jadi benar-benar mereka telah meninggalkan Alkitab, Taurat dan Injil, kecuali beberapa gelintir orang saja yang masih tetap berpegang teguh dengan ajaran Nabi Musa atau ajaran Nabi Isa alaihi salam. Masih ada sedikit sekali dari kalangan
orang-orang yang alim di antara mereka, yang benar-benar berpegang teguh dengan Taurat dan Injil. Demikian pula ada sebagian orang yang mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala walaupun dia tidak mengikuti Taurat dan Injil karena dia bukan dari kalangan Bani Israel, tetapi dia masih mentauhidkan Allah, mengikuti warisan agama Nabi Ibrahim alaihissalam, yaitu Al-Hanifiyah, mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala dan berpaling dari kesyirikan. Namun jumlah mereka sangat sedikit sekali. Kebanyakan manusia di muka bumi ini kafir kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga Allah sangat murka kepada seluruh manusia yang ada di muka bumi ini. Ini yang terjadi di masa jahiliyah. Perangai mereka sangat jelek. Mereka menyekutukan Allah Subhanahu wa taala sampai-sampai rumah Allah, Baitullah, Ka'bah itu bukan lagi sebagai tempat untuk mentauhidkan Allah, malah mereka membuat patung-patung untuk disembah bersama Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana Allah tidak murka? Rumah Allah, Baitullah yang dibangun Nabi Ibrahim alaihissalam, yang hari ini kita pergi berhaji ke sana, yang kita sangat muliakan, di masa itu dijadikan tempat penyembahan terhadap berhala. Maka Allah Subhanahu wa taala sangat murka kepada manusia di muka bumi ini kecuali terhadap beberapa orang saja. Maka dalam keadaan seperti itu, Allah Subhanahu wa taala mengutus Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam untuk menyelisihi mereka, menyelisihi segala bentuk penyimpangan dan kesesatan orang-orang jahiliyah dengan membawa tauhid dan membawa syariah Islamiyah yang bertentangan dengan perangai-perangai jahiliyah. Oleh karenanya kita perlu tahu seperti apa perangai-perangai jahiliyah tersebut yang diselisihi oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Oleh karenanya kata beliau, mimma la ghinan lil muslim an ma'rifatiha. Perkara ini dibutuhkan oleh setiap muslim untuk mengenalnya. Sebab qaddiddu yuzhiru husnahu ad-diddu. Sesuatu itu ditampakkan kebagusannya oleh hal yang berlawanan dengannya. Maksud beliau, tauhid nampak jelas kebaikannya ketika kita mengetahui kesyirikan. Kebaikan nampak jelas kebaikannya ketika kita mengetahui keburukan. Ketika kita sudah masuk Islam, kita akan semakin mengerti betapa indahnya nikmat Islam ketika kita mengetahui betapa buruknya kesyirikan itu. Betapa Allah sangat murka terhadap kekafiran. Kalau begitu, hendaklah kita bersyukur dengan nikmat Islam. Wa bididdiha tatabayyanul asya. Karena dengan mengetahui lawan dari sesuatu menjadi jelas segala sesuatu tersebut. Ini sebagaimana yang kita sampaikan di awal, perlu kita mengetahui keburukan, perlu kita mengetahui kejelekan, bukan untuk melakukannya, tapi justru untuk menghindarinya. Dan dengan mengetahui kejelekan tersebut, kita bisa bersyukur kepada Allah yang telah menganugerahkan kepada kita sejumlah kebaikan. Nampak sejumlah kebaikan dengan mengetahui lawan dari kebaikan tersebut, yaitu keburukan. Lalu kata beliau rahimahullah, فَأَهَمُّ مَا فِيهَا وَأَشَدُّهَا خَطَرًا عدم إيمان القلب بما جاء به الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم. Perkara yang paling penting untuk diketahui dan yang paling berbahaya adalah tidak adanya keimanan hati terhadap apa yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Inilah perkara jahiliyah yang paling berbahaya, yang mencakup seluruh masalah jahiliyah secara garis besarnya, di mana mereka tidak mempercayai apa yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Mereka tidak mau mengimani kerasulan beliau, meskipun telah jelas tanda-tanda yang besar Allah berikan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk menunjukkan beliau adalah seorang rasul utusan Allah Subhanahu wa taala. Berupa mukjizat. Allah tunjukkan dengan jelas bagaimana mukjizat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam agar mereka mau beriman kepada beliau. Di antara mukjizat Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah beliau Allah utus dalam keadaan sebagai seorang yang ummi, seorang yang tidak bisa baca dan tidak bisa tulis. Ini kalau orang tidak memahami, seakan-akan ini adalah kelemahan atau kebodohan atau kekurangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, padahal tidak. Nabi sallallahu alaihi wasallam diutus sebagai orang yang ummi, orang yang tidak bisa membaca, tidak bisa menulis, justru merupakan kelebihan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai bukti bahwa apa yang beliau bawa bukan hasil karangan beliau,
bukan karya beliau, bukan hasil mencontek dari kitab-kitab yang terdahulu, dari kitab-kitab yang sudah ada, tidak sama sekali. Tetapi benar-benar itu adalah wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Maka mukjizat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang terbesar adalah Al-Qur'an. Al-Qur'anul Karim yang ayat-ayatnya tersusun dengan sangat rapi, dengan bahasa yang paling tertinggi dan bahasa yang sangat memukau orang-orang Arab di masa tersebut. Padahal Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah seorang ummi. Makna ummi, la yaktub wa la yaqra, tidak bisa menulis dan tidak bisa membaca. Namun hal ini bukanlah sebagai kekurangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, justru sebaliknya, sebagai kelebihan beliau. Karena tidak mungkin beliau bisa mencontek atau menyalin kitab-kitab sebelumnya untuk dijadikan Al-Quranul Karim, karena beliau tidak bisa menulis, tidak pula bisa membaca. Jadi Al-Quran murni datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Inilah mukjizat terbesar Nabi sallallahu alaihi wasallam yang sampai hari ini Allah masih terus jaga, Allah pelihara, Allah Subhanahu wa taala jamin kebenarannya. Sebagaimana firman Allah, "Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun." Sesungguhnya kamilah yang menurunkan Al-Quran dan kamilah yang akan menjaganya. Ini sungguh luar biasa. Diturunkan Al-Quran 14 abad yang lalu, namun sampai hari ini satu huruf pun tidak ada yang berubah seperti yang diturunkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Berbeda dengan kitab-kitab sebelumnya yang Allah turunkan, yang Allah tidak jamin kebenarannya, Allah tidak jamin untuk menjaganya, maka umat-umat yang diberikan kitab tersebut telah merubah-rubahnya sehingga ajaran mereka tidak murni lagi sebagaimana yang Allah Subhanahu wa taala turunkan kepada Rasul yang diutus kepada mereka. Ini menunjukkan mukjizat yang sangat besar. Tetapi dengan banyaknya mukjizat Nabi sallallahu alaihi wasallam tersebut, orang-orang jahiliyah tidak mau mengimani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini keburukan jahiliyah yang paling berbahaya. Tidak mau beriman kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fa in indafa ila dzalika istihkana ma alaihi ahlul jahiliyah tammatil khasarah. Kata beliau rahimahullah, maka apabila hal itu ditambah dengan menganggap baik apa yang dilakukan oleh ahlul jahiliyah, sempurnalah kerugian, sempurnalah kecelakaan. Jadi inilah bahayanya perangai jahiliyah, sifat-sifat orang-orang jahiliyah. Mereka melakukan keburukan dan mereka menganggap keburukan itu baik. Seperti yang dilakukan oleh syaitan, afaman zuyyina lahu su'u amalihi fara'ahu hasanan. Terhadap orang yang dihiasi oleh syaitan keburukan amalannya sehingga dia melihat itu sebagai suatu kebaikan. Inilah yang perlu diperingatkan kepada umat ini. Di mana masih ada dalam umat ini, di zaman ini, hal-hal yang merupakan sifat-sifat orang jahiliyah dan mereka anggap itu adalah sesuatu yang baik. Maka kalau demikian keadaannya, sempurnalah keburukan, bahaya dan kerugian yang menimpa umat ini. Walaupun demikian, ulama menjelaskan di zaman ini atau zaman setelah Nabi sallallahu alaihi wasallam diutus, tidak boleh kita namakan lagi dengan masa jahiliyah. Meskipun masih ada perangai-perangai jahiliyah pada sebagian umat, yaitu melakukan hal-hal seperti yang dilakukan oleh orang-orang jahiliyah. Tetapi tidak boleh kemudian kita mensifatkan masa setelah Nabi sallallahu alaihi wasallam diutus sebagai masa jahiliyah, seperti yang dilakukan Muhammad Qutb di dalam kitabnya. Dia mengatakan masa ini adalah masa jahiliyah modern. Ini tidak benar. Ini ucapan orang-orang bodoh yang tidak mengerti hakikat tauhid. Sebab setelah Nabi sallallahu alaihi wasallam diutus, hilang masa jahiliyah, namun sebagian perangai jahiliyah masih tetap ada. Tapi tidak boleh kita mengatakan ini masih masa jahiliyah, sebab masa jahiliyah telah berlalu dengan diutusnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi dalam muqaddimah yang pertama ini, beliau mengingatkan bahaya yang paling besar yang ada pada orang-orang jahiliyah adalah tidak mau mengimani apa yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, baik yang ada dalam Al-Qur'an maupun di dalam As-Sunnah, dan mereka menganggap tidak berimannya mereka itu sebagai suatu kebaikan. Macam-macam alasan mereka. Ini yang dibawa oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam bertentangan dengan kebiasaan kita. Kebiasaan kita kan kebiasaan baik. Ini bertentangan dengan kebiasaan nenek moyang kita.
Tidak boleh kita terima hal-hal yang tidak sesuai dengan budaya bangsa. Budaya bangsa yang harus selalu kita lestarikan. Padahal jelas-jelas budaya bangsa tersebut bertentangan dengan apa yang dibawa oleh Rasulullah SAW di dalam Al-Quran dan As-Sunnah. Allah Subhanahu wa Ta'ala di hari kiamat kelak tidak akan menanyakan kita, tidak akan menanyakan kepada kita budaya bangsa atau warisan nenek moyang, apakah kita melestarikannya atau tidak. Sama sekali tidak. Yang Allah akan minta pertanggungjawaban kita adalah apa yang Allah turunkan di dalam Al-Quran dan dalam Sunnah Rasulullah SAW. Apakah kita telah mengamalkannya atau tidak? Apakah yang kita jawab kepada Rasul-Rasul yang Allah utus kepada kita? Meskipun demikian, tetap kita katakan yang namanya budaya, kalau dia tidak bertentangan dengan Islam, yang namanya warisan nenek moyang kita, kalau tidak bertentangan dengan Rasulullah SAW, dengan ajaran beliau, tidak ada masalah. Kita lestarikan. Tetapi kalau jelas-jelas bertentangan dengan ajaran Rasulullah SAW, maka jangan ragu kita tinggalkan. Jangan kita ikuti sifat-sifat orang-orang jahiliyah yang terus mempertahankan warisan nenek moyang mereka, warisan budaya masyarakat mereka, padahal bertentangan dengan ajaran Rasulullah SAW. Hati-hati. Inilah perangai jahiliyah yang paling buruk. Mereka melakukan keburukan dan mereka anggap kebaikan itu sebagai keburukan. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, "Walladzina amanu bil batili wa kafaru billahi ulaika humul khasirun." Dan orang-orang yang beriman kepada kebatilan dan kafir kepada Allah, mereka itulah orang-orang yang merugi. Ini firman Allah Subhanahu wa Ta'ala tentang orang-orang yang tidak mau beriman kepada ajaran Rasulullah SAW. Mereka hanya beriman kepada kebatilan, kepada hal yang salah, dengan alasan ini kan warisan nenek moyang, ini kan ajaran masyarakat kita. Tidak boleh kita menyelisihi masyarakat kita. Tidak boleh kita tampil beda dengan kebanyakan orang di sekitar kita. Apalagi tokoh-tokoh agamanya itu bertentangan dengan kebenaran. Tidak boleh kita menyelisihi tokoh-tokoh agama tersebut. Ini persis seperti yang dilakukan oleh orang-orang jahiliyah. Menganggap baik hal yang buruk yang bertentangan dengan ajaran Rasulullah SAW. Wa kafaru billah, dan mereka kafir kepada Allah. Ulaika humul khasirun. Mereka itulah orang-orang yang merugi, yakni orang-orang yang merugi di dunia dan di akhirat kelak. Surat Al-Ankabut ayat ke-52. Inilah muqaddimah kitab Masailul Jahiliyah yang bisa kita sampaikan. Semoga ada manfaatnya. Wabillahi taufiq walhamdulillahi rabbil alamin. Ikhwani fid din, rahimani wa rahimakumullah. Anda yang bisa mendapatkan kajian-kajian ilmiah lainnya dengan menghubungi Tasjilat An-Nur pada nomor 0852 1404 8900 atau download di www.nasihatonline.com atau di www.nasihatonline.wordpress.com. Bismillahirrahmanirrahim. Ustaz, doa masuk masjid bunyinya begini: Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad wa sahbihi wa sallim. Allahumma ghafir li dhunubi wa ftah li abwaab rahmat. Ada di buku penuntun salat lengkap zikir dan wirid penerbit Seferika Grafika. Baik. Yang kita temukan dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza dakhala ahadakumul masjida falyusallim 'ala an-nabi wa liyaqul Allahumma iftah li abwaab rahmatik." Kita bersalawat kepada Nabi, kemudian kita ucapkan Allahumma iftah li abwaab rahmat. Demikian, wallahu a'lam. Setelah selesai tahajud biasa membaca istighfar, Allahumma anta rabbi, dan seterusnya. Berapa banyak batasnya? Tidak ada batasnya. Berapa banyak kita mampu, silahkan dilakukan. Saya sering menjalani setelah Idul Fitri 1 hari, kedua harinya mengadakan puasa sunnah sampai 6 hari. Betul tidak? Apa kaidahnya dan manfaatnya? Ini termasuk puasa yang disunnahkan, yaitu puasa 6 hari di bulan Syawal. Nabi SAW bersabda dalam hadis dan riwayat Muslim, "Man shama Ramadana wa atba'ahu sittan min Syawal kana kasiyamid dahr." Barang siapa berpuasa Ramadan lalu dia ikutkan 6 hari di bulan Syawal, maka seperti puasa selama setahun. Ini pahalanya luar biasa, seperti puasa selama setahun. Ustaz, aku sering mendengar ziarah wali 9, merokok haram. Yang saya tanyakan, kalau semua ini diberantas, ditutup, maka PO pariwisata nggak berjalan dan pendapatan negara pun berkurang dan pengangguran tambah banyak. Bukankah ini cara membangun negara? Bagaimana tanggapan Ustaz di masalah ini? Ini berasal dari pemikiran manusia yang rusak.
hakikatnya keberhasilan dalam membangun sebuah negara adalah dengan keimanan dan ketakwaan. Apabila kita melakukan hal-hal yang menyelisihi keimanan dan ketakwaan, menyelisihi perintah-perintah Allah, aturan-aturan Allah, justru sebaliknya, hal itu akan menghancurkan negara kita. Memang secara zahir, kita melihat seakan-akan itu membangun negara. Tapi hakikatnya itu adalah menghancurkan negara. Akan datang berbagai macam musibah, silih berganti, itu karena dosa-dosa yang dilakukan oleh manusia. Karena Allah telah berfirman, "Walau anna ahlal qura amanu wattaqau, lafatahna 'alaihim barakatin minas sama'i wal ard, walakin kadzdzabu fa akhadnahum bima kanu yaksibun." Kata Allah Subhanahu wa taala, andaikan penduduk suatu negeri beriman dan bertakwa, maka kami akan bukakan kepada mereka keberkahan, rezeki yang melimpah dari langit dan dari bumi. Tetapi mereka mengingkari, mereka mendustakan, mereka tidak mau beriman dan bertakwa, maka kami azab mereka karena dosa-dosa yang mereka kerjakan. Inilah pemikiran orang-orang yang beriman, bahwa membangun negara dengan keimanan dan ketakwaan. Karena hakikatnya rezeki itu bukan pada banyaknya, tetapi keberkahannya. Rezeki yang banyak, tetapi tidak ada berkah, itu tidak ada manfaat yang bisa kita ambil dari hal tersebut. Malah yang ada berbagai macam kerusakan, berbagai macam musibah yang akan Allah Subhanahu wa taala timpakan kepada kita kalau kita mencari makan dengan hal-hal yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik. Sebelumnya saya mohon maaf, yang sebenarnya para ulama ini mencari umat atau mengumatkan manusia supaya jadi umatnya Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maksudnya apa ini? Sebenarnya para ulama ini mencari umat atau mengumatkan manusia. Kewajiban ulama adalah berdakwah, mengajarkan kebaikan dari ajaran Islam, dari warisan Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada umat ini, kepada seluruh umat tanpa terkecuali. Harus diajarkan kebaikan-kebaikan dari warisan Nabi sallallahu alaihi wasallam, yaitu Al-Qur'an dan As. Bolehkah saya membacakan ayat-ayat ruqyah di hadapan wanita tetangga kami yang sedang sakit, sedangkan kami bukan ahli meruqyah? Namun orang tersebut selalu meminta kami meruqyahnya. Mohon penjelasan, jazakumullah khairan, dari A. Mubashir, Bumi Ayu Brebes. Siapa saja boleh meruqyah. Ruqyah itu bukan keahlian sebagian orang yang tidak bisa dilakukan oleh sebagian orang yang lain. Siapa saja yang yakin kepada Allah Subhanahu wa taala, mengharapkan pertolongan Allah, dia bisa meruqyah. Bacakan dengan mengharapkan pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Apa perbedaan niat yakin sama wallahu alam? Apa perbedaan niat yakin sama wallahu alam? Wallahu alam itu ucapan yang bukan menunjukkan orang yang mengucapkannya ragu, tetapi itu adalah penyandaran ilmu kepada Allah Subhanahu wa taala, pujian kepada Allah yang mengatakan Allah Subhanahu wa taala yang lebih mengetahui ilmunya tentang itu. Jadi bukan menunjukkan sebagai keraguan. Jadi saja seorang yakin tapi tetap dia mengucapkan wallahu alam sebagai pujian kepada Allah, menyandarkan ilmu kepada Allah Subhanahu wa taala. Pak Ustaz, saya mau bertanya, saya lagi belajar ngaji Al-Qur'an, sekarang alhamdulillah 1 juz. Saya berniat hari ke hari ingin ngaji lebih dari 1 ayat biar cepat bisa. Boleh enggak Pak Ustaz? Boleh saja, tidak ada larangan kalau kita mampu. Namun yang paling terpenting, kita memahami makna dan kandungan dari ayat tersebut. Pak Ustaz, niat salat fardu yang dicontohkan Rasul sallallahu alaihi wasallam pakai usolli apa tidak? Di daerah saya suka pakai usolli. Tidak sama sekali. Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak mencontohkan ucapan usolli. Niat itu tempatnya di hati, tidak dilafazkan di lisan. Tidak ada niat dengan usolli, tetapi cukup seorang bermaksud di dalam hati, itulah berniat. Lalu dia melakukan salat dengan memulai ucapan pertama kali adalah Allahu Akbar. Ustaz, gimana hukumnya SMS gratis? Tidak ada masalah dengan SMS gratis. Apa masalahnya? Bolehkah pedang dan keris untuk hiasan dinding? Kalau tidak diyakini hal itu bisa memberikan suatu kemanfaatan atau menolak kemudaratan, maka asalnya ini sesuatu yang mubah. Kecuali kalau diyakini itu sebagai sesuatu yang bisa mendatangkan kemanfaatan atau menolak bahaya, maka hal ini termasuk jimat, termasuk syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana bila sedang berwudu, ada yang ucapkan salam atau nanya, apakah boleh menjawabnya? Tidak ada larangan berbicara ketika wudu kalau diperlukan. Ustaz, di pondokkan ada beberapa ustaz. Harusnya para ustaz harus berusaha melakukan poligami agar bisa jadi contoh. Kenapa para ustaz tidak berani melakukannya, sedang ada sebagian ikhwannya berani berpoligami, dan ada juga orang awam yang berpoligami dan istrinya akur satu sama lain. Menurut ustaz, apa yang menjadi pertimbangan para ustaz yang belum berpoligami? Barangkali belum ada jodohnya.
Bagaimana sholat di belakang imam, ternyata dia seorang dukun. Bagaimana sholat tersebut? Apakah sah atau tidak? Kalau sudah terlanjur, sholatnya sah. Tapi kalau kita tahu dia seorang dukun, maka tidak boleh sholat di belakang orang yang melakukan perbuatan syirik. Bagaimana sikap kita dengan orang yang membenci suatu kaum seperti dia membenci orang-orang timur? Apakah kita balas membencinya? Mohon dijelaskan secara syariat dan sunnah. Ya, kita nasihatkan. Tidak sepatutnya membenci manusia tanpa alasan yang hak. Kita membenci orang itu karena Allah. Maksudnya apa benci karena Allah? Benci karena dia menyekutukan Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak peduli dia orang timur atau orang barat. Kalau dia kafir kepada Allah, kita benci dia. Demikian pula, kaum muslimin yang melakukan maksiat, maka kita benci sebatas kemaksiatannya. Namun kita cintai, di satu sisi kita cintai sebatas ketaatannya kepada Allah. Saya mau bertanya, apakah jenis siksaan terhadap wanita yang tidak berhijab dan siksaan orang yang memperlihatkan auratnya? Di antaranya disebutkan Nabi SAW, sinfani min ahli nari lam arahuma. Jelas kata Nabi SAW, ada dua golongan penghuni neraka yang belum aku lihatnya. Salah satunya, nisa'un kasiyatun ariyat. Wanita-wanita yang berpakaian tapi telanjang. Di antara jenis siksaannya, mereka tidak akan mencium bau surga. Dan Nabi SAW telah menetapkan mereka termasuk ahlun nar, termasuk penghuni neraka, kecuali kalau Allah Subhanahu wa ta'ala mengampuni dosa-dosanya apabila mereka tidak melakukan kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Zaman sekarang banyak istri yang melakukan zina. Jangan bilang banyak ya, insya Allah tidak banyak. Sampai mengandung, kandungannya digugurkan. Apa bisa ditobatin? Tidak, mohon penjelasan. Apa bisa ditobatin? Tidak, mohon penjelasan. Kalau dia bersungguh-sungguh bertobat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, maka sebelum dia meninggal dunia, semua dosa akan Allah Subhanahu wa ta'ala ampuni apabila memenuhi syarat-syarat taubat. Ustaz salat tahajud mau 4 salaman, 8 rakaat. Tapi pakai suratnya tiap rakaat apa saja, yang urutannya supaya jangan kembar. Mau dibaca surat apa saja tidak ada masalah. Kembar pun tidak ada masalah. Tidak ada larangan di dalam syariat, tidak apa-apa membaca surat apa saja, walaupun sama. Ya, kalau andaikan kita menghafal hanya beberapa surat saja, lalu itu dibaca ulang-ulang, tidak ada masalah. Maaf Ustaz, Teteh tadi didatangi oleh Ustaz yang di sini, RT dan Teteh ditanya kenapa kamu jadi begini. Pakai jilbab katanya tidak seperti orang sini yang biasa-biasa. Gak usah pakai tutup muka. Istri Nabi juga tidak begitu. Ini tidak benar, sebagaimana yang pernah kita sampaikan, istri-istri Nabi SAW menutup wajahnya, seperti yang dikatakan oleh Al-Hafiz Ibn Hajar Al-Asqalani rahimahullahu ta'ala, ketika dia mengomentari pernyataan Aisyah radhiyallahu anha, rahimahullahu nisa al-ansar, semoga Allah Subhanahu wa ta'ala merahmati wanita-wanita ansar, ketika turun firman Allah, wal yadribna ala juyubih, wal yadribna bi khumurihinna ala juyubihinna, hendaklah para wanita menutupkan kain kerudung sampai ke dada mereka, ya, dari atas kepala sampai ke dada. Coba perhatikan ayat ini, dari atas kepala sampai ke dada. Maka apa yang mereka lakukan ketika turun ayat ini? Syaqaqna murutahunna fakhtamarna biha. Mereka memotong-motong kainnya dan mereka menutup wajah dengannya. Dan ini pendapat sejumlah ulama, di antaranya pendapat imam besar dari mazhab Syafi'i seperti Imam Ibn Hajar dan Al-Imam As-Suyuti. Orang yang mengatakan ini karena dia tidak tahu. Katanya, Ustaz di sini kamu sekarang tidak pernah yasinan. Ngaji sama orang-orang di sini, gaul. Dan kata RT, kalau kamu tidak mau ikut acara di kampung ini, yasinan, pengajian dan lain-lain, tidak dianggap warga kami. Seolah-olah mereka tidak mau ada Teteh kampung ini. Karena Teteh telah merusak nama kampung ini. Apa yang dilakukan Pak RT seperti ini, melanggar undang-undang negara Indonesia. Tidak ada dalam undang-undang kita. Kalau tidak ikut pengajian, kalau melaksanakan ajaran Islam sesuai dengan keyakinan, itu lalu tidak termasuk dalam warga kampung tersebut. Ini bisa dilaporkan kepada polisi kalau dia mengatakan demikian. Dia mau buat negara dalam negara barangkali. Mau buat aturan-aturan khusus yang tidak ada dalam aturan negara ini. Negara ini menjamin siapapun menjalankan agama sesuai dengan keyakinannya. Apalagi itu ajaran yang benar. Dan kita punya bukti. Tunjukkan bukti Al-Quran dan Al-Sunnah. Apa yang kita amalkan. Tunjukkan bagaimana pernyataan para ulama. Jadi ini tidak benar. Kalau sampai mengatakan demikian, ini ucapan orang yang tidak memahami hukum, baik hukum agama maupun hukum undang-undang di dalam negara kita. Tidak ada dalam undang-undang kalau siapa yang tidak ikut yasinan, tidak mengikuti hal-hal yang salah di masyarakat, itu tidak dianggap lagi sebagai warga. Kamu tidak menganggap ustadz yang di sini, tidak turut sama ustadz yang ada di sini, karena telah memakai jilbab seluruhnya, menjadi omongan orang lain. Ustadz yang sebaiknya, yang harus telah Teteh lakukan apa? Bersabar. Ini termasuk ujian di dalam keimanan.
Termasuk ujian yang mesti menimpa orang-orang yang beriman. Dan Allah Subhanahu wa taala tidak menguji suatu kaum kecuali sesuai dengan kemampuan mereka, dan hal itu menunjukkan tanda cinta Allah Subhanahu wa taala. Seperti dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "May yuridillahu bi khairan yusib minhu." Barang siapa yang Allah inginkan kebaikan padanya, Allah akan berikan dia bala. Allah akan berikan dia berbagai macam cobaan. Juga sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Idza ahabballahu qauman ibtalahum, faman radiya falahu ridha, wa man sakhita falahu sakhat." Kalau Allah Subhanahu wa taala mencintai suatu kaum, Allah akan berikan kepada mereka bala, berbagai macam ujian menimpa mereka. Ini belum apa-apa. Kalau yang ditimpakan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat, berbagai macam cacian, hinaan, sampai pembunuhan dan pengusiran dari negeri mereka. Maka siapa yang ridho dengan ujian yang menimpanya, maka dia akan mendapatkan keridhaan Allah. Siapa yang murka, Allah pun akan murka kepadanya. Jadi harus bersabar. Iya. Adapun ucapan mereka tidak menganggap ustadz yang ada di sini, maka kita katakan kita tidak menganggap hal-hal yang salah, yang bertentangan dengan syariat. Siapapun yang mengamalkannya, apakah dia disebut ustadz, kiai, atau siapapun, walaupun ulama besar, kalau salah kita katakan salah. Kalau dia benar, kita ikuti. Tapi kalau salah, tidak kita ikuti. Maaf menyambung pertanyaan Teteh ingin menjalankan perintah Allah, menjauhi larangannya. Teteh takut tentang dalil. Barang siapa beramal tidak ada contohnya, maka tertolak. Terus Teteh tidak ikut yasinan, diba, dan pengajian. Dan Teteh pakai cadar. Masalahnya mereka mendatangi rumah Teteh. Banyak yang sekali pertanyaan mereka. Maaf Ustaz, apakah yang harus Teteh lakukan? Teteh hanya sendiri, mohon doanya. Bersabar, dan kalau bisa hijrah ke tempat yang lebih baik untuk menuntut ilmu agama, memperdalam ilmu agama, maka itu yang lebih baik. Itu yang lebih afdal. Apabila kita tertekan, tidak bisa menjalankan syariat di suatu lingkungan, di suatu tempat tinggal, maka hendaklah kita berhijrah agar kita bisa lebih dapat menjalankan syariat dan memperdalam ilmu agama. Ini yang terbaik. Pak Ustadz dari Hayaum di Pamarican, Haji Jaum di Pamarican, saya tanya pengajian umum hari apa dan mulai jam berapa? Kalau pengajian ikhwan setiap hari selesai sholat maghrib, ini setiap hari pengajian umum, atau ba'da zuhur, ba'da asar juga ada pengajian umum setiap hari. Adapun untuk ibu-ibu setiap jam 11, setiap hari kecuali hari Jumat. Doa Allahumma aksir mali wa waladi wa barik li fima a'taitani. Dan juga doa Allahumma faqihni fid din. Apakah doa itu sunnah dibaca untuk diri sendiri? Tidak apa-apa. Boleh kita baca doa apa saja untuk kebaikan kita. Maaf Ustaz mau nanya, bagaimana dengan kelompok NII di Indramayu Ponpes Al Zaitun yang sekarang berkembang di Indonesia? Mereka punya baiat kepada kelompoknya, dan pula mereka yang memperboleh menebus dosa dengan nilai harga. Bagaimana pandangan Islam terhadap kelompok ini? Maaf Ustaz, saya merasa ragu kepada kelompok ini. Ini kelompok sesat, kelompok Khawarij yang memberontak kepada pemerintah kaum muslimin. Dan baiat itu hanya diberikan kepada pemimpin negara. Di dalam Islam, baiat hanya diberikan kepada pemimpin negara. Adapun menebus dosa dengan nilai harga, ini sebenarnya mencari keuntungan saja. Bukan agama, tetapi mau bisnis. Menjadikan pengikut-pengikut mereka sebagai sumber pendanaan untuk memperjalankan dakwah mereka yang rusak. Ini kelompok yang sesat, jelas. Semoga dimudahkan untuk memberangus kelompok ini. Pemerintah semoga segera memberangus kelompok ini, dan kelihatannya sudah ada usaha ke sana. Apa Ustaz, bagaimana jika zikir setelah sholat fardu lebih dari 100 kali? Yang dicontohkan Nabi sallallahu alaihi wasallam mengucapkan subhanallah 33 kali, alhamdulillah 33 kali, Allahu akbar 33 kali. Lalu disempurnakan menjadi 100 dengan la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in. Apa ada hadis tentang paksaan laki-laki pada wanita yang tidak mau dinikah, sedangkan wanita itu sudah punya pilihan sendiri, dan orang tuanya juga memaksa dengan cara penyiksaan pada wanita itu, padahal pilihan wanita itu sudah banyak yang tahu dia orang baik, dan sekarang dekat pernikahannya, tapi wanita itu tidak ridho untuk dinikahkan pada laki-laki itu. Apa sah nikahnya? Mohon jelaskan sekarang, karena masalah ini terjadi sekarang pada keluarga saya. Tidak boleh menikahkan seorang wanita tanpa izinnya. Sebab Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, la tunkahul ayyimu hatta tasta'mara wa la tunkahul bikru hatta tusta'zana.
Tidak boleh janda dinikahi hingga ia diajak bermusyawarah atau dimintai pendapat, dan tidak boleh seorang gadis dinikahkan sampai dimintai izin. Hadis di dalam Al-Bukhari dan Muslim. Kecuali dia belum balik. Kalau dia belum balik, boleh dinikahkan tanpa izin. Kalau dia sudah balik, harus dengan izinnya. Tidak boleh tanpa izinnya. Tapi kami nasihatkan kepada wanita ini, kalau dia mau dinikahkan dengan laki-laki yang baik-baik, hendaknya dia terima. Hendaklah dia terima. Baik. Ustaz, di surat 33 ayat 42, bukan anjuran zikirnya orang tarekah, mohon dijawab. Ya ayyuhalladzina amanu dzkurullaha dzikran katsira wa sabbihuhu bukratan wa asila. Wahai orang-orang yang beriman, berzikirlah kepada Allah sebanyak-banyaknya dan bertasbihlah kepada Allah pada pagi dan petang hari. Ini sama sekali tidak ada hubungannya dengan zikir orang-orang tarekat, zikir berjamaah, atau zikir dengan menentukan jumlah tertentu, atau membuat berbagai macam aturan-aturan dalam zikir yang tidak ada dalam syariat. Zikir sebanyak-banyaknya maksudnya zikir semampunya. Zikir semampunya. Tidak boleh membuat ketentuan jumlah khusus yang tidak berdasarkan dalil dari Al-Quran dan As-Sunnah. Apa benar menjodoh-jodohkan itu termasuk sunnah, dan apa dalilnya? Ini termasuk ta'awun dalam kebaikan. Ta'awun dalam kebaikan. Allah berfirman, wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa. Tolong menolonglah kalian dalam kebaikan dan takwa. Gimana hukum memakan, menelan sisa makanan yang ada di dalam mulut ketika sedang salat? Berkata Imam Ibnul Munzir, ajma'al ulama 'ala man'ihi minhuma wa annahu in akala aw shariba fi salatil fard 'amidan lazimahu al-i'adah. Kata Imam Ibnul Munzir dalam kitabnya Al-Ijma', ulama sepakat tidak boleh makan dan minum di dalam salat. Apabila seorang makan dan minum dengan sengaja, maka wajib dia mengulangi salatnya. Artinya salatnya batal kalau dilakukan dengan sengaja. Kalau tidak sengaja, maka tidak apa-apa. Ini kata Imam Ibnul Munzir sudah menjadi kesepakatan para ulama. Gimana hukum menyanyi tanpa musik? Sama saja. Hal ini diharamkan, tidak dibolehkan di dalam syariat. Sebab ketika menafsirkan firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa minan nas man yashtari lahwal hadits liyudilla an sabilillah." Dan di antara manusia ada yang menggunakan lahwal hadits untuk menyesatkan dari jalan Allah. Dikatakan oleh sahabat yang mulia Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu, beliau bersumpah dengan nama Allah sampai 3 kali. Yang dimaksud dengan perkataan yang menyesatkan dari jalan Allah itu adalah nyanyian. Itu adalah nyanyian. Afwan, barangkali cukup sampai di sini. Ada pertanyaan yang panjang jawabannya. Waktu kita sudah habis. Insyaallah taala kita akan bahas pada kesempatan yang datang. Ini yang bisa Anda sampaikan, semoga ada manfaatnya. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Yang benar itu dari Allah Subhanahu wa taala, dan yang salah dari keburukan kami dan dari syaitan. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa alihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin.